Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali lagi di video pembahasan soal tes potensi akademik bareng Hafiz RSAN Tutarember. Udah berapa dapat nggak upload video, mohon maaf. Dan ini jujur aku lagi record di rumah sakit, jadi mohon maaf kalau ada gangguan-gangguan teknis, mungkin kayak bunyi monitor atau mungkin ada perawat yang tiba-tiba lewat. Aku mohon maaf. Oke, aku sambil minum. Oke, sorry banget sebelumnya, udah lama banget nggak upload. Tapi ya udah, intinya kan aku bisa rutin upload lagi, semoga per video ini dan selanjutnya. Dan kali ini kita bahas apa nih? Penalaran analitis. Jadi kali ini kita bahas serial tes potensi akademik dari tim PAPS atau apa namanya, potensi akademik pasca sarjana UGM. Nah, jadi khusus buat teman-teman yang mau lanjut studi S2 ataupun S3 di UGM, salah satu persyaratan administrasinya bisa dipenuhi dengan ambil tes yang diselenggarakan oleh PAPS UGM. Dan secara umum subtesnya terdiri dari 3, ada verbal, numerik, dan penalaran. Ini yang penalaran. Penalaran itu ada beberapa jenisnya juga, ada yang gambar, ada yang diagram Venn, dan ini analitis tuh intinya cerita aja sih sebenarnya. Ada cerita, terus kita diminta memilih poin yang tepat sesuai dengan informasi yang ada di cerita. Kurang lebih kayak gitulah. Kita masuk. Oke, jadi ini ada soal cerita pakai David Gadgetin ya. Fun fact, David Gadgetin habis masuk TV One kan, kalau teman-teman tahu. Tapi kalau belum tahu ya udah gak apa-apa. Kayaknya bisa di aku cantumin link video YouTube TV One-nya di deskripsi. Anyway, ini ada cerita terkait orang yang pengen beli HP, dimana beli HP-nya ini untuk di review ulang di YouTube pribadinya gitu. Nah, tapi untuk beli HP-HP bahan konten, bahan objek reviewnya itu ada keterbatasan uang nih tuh. Modalnya cuman di 15 juta. Budgetnya cuman di 15 juta, sementara HP-HP yang mau direview itu kalau di total harganya atau biaya yang harus dikeluarkan lebih dari 15 juta kan. Otomatis ya nggak bisa beli semua HP-nya kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa pause, bisa screenshot dulu terkait soalnya. Kalau udah kita lanjut masuk ke nomor 1-4 ya. Dari ceritanya si David Gadgetin ini. Oke, soal nomor 1. Jika David ingin membeli 2 smartphone sesuai model yang ada dan salah satunya harus mendukung jaringan 5G, manakah pasangan smartphone yang paling efisien untuk dibelinya? Ada A sampai E, bisa teman-teman cermati, dan jangan lupa bisa balik ke slide sebelumnya untuk teman-teman cek daftar HP beserta masing-masing harganya tuh kayak gimana. Teman-teman cek, sesuaikan, terus tinggal ya dijumlah tipis-tipis lah, bisa kayak gitu. Jangan keburu-buru, bisa pause dulu buat lihat yang tadi. Tapi kalau udah bisa juga nih dipilih yang pas. Kalau udah kita masuk ke pembahasan dari soal nomor 1. Oke, jadi kuncinya dari nomor 1 ini adalah pengen beli 2 HP, ada 5G salah satu HP-nya ada yang 5G, dan milih yang paling efisien. Maksudnya efisien tuh ya yang paling hemat gitu. Pilihannya langsung ke yang E karena emang biaya yang harus dikeluarkan paling kecil, sekaligus ada 5G-nya juga. Kalau A sama B, ABD ya, ABD berarti A, B sama D itu benar karena ada HP yang bisa 5G tapi masih kurang efisien, kan kita cari yang paling efisien. Kalau cuma 2 HP dan 5G aja ya opsi A, B sama D itu kombinasinya bisa-bisa aja, tapi cari yang paling efisien, paling hemat, otomatis kunci jawabannya yang E. Kira-kira begitu. Kita lanjut ya ke nomor 2. Jika David ingin membeli 2 smartphone sesuai model yang ada dan salah satunya harus bermerek Apple atau Honor, spelling mereknya Honor gitu sih setahu. Manakah pasangan smartphone termahal yang bisa dibelinya? Nah, teman-teman baca dengan teliti.
Kalau ini soalnya beda dari yang nomor 1. Yang nomor 1 itu minta kombinasi HP yang paling efisien, yang paling rendah budgetnya. Kalau ini malah minta yang paling mahal yang bisa dibeli. Apakah berarti harus mahal-mahalnya? Enggak juga kan harus menyesuaikan dengan modal budget yang dimilikinya. Nah, modalnya berapa? Nah, diinget-inget tadi itu atau dicek lagi ke slide sebelumnya, di slide soal berapa tuh. Nah, jadi ada 2 smartphone, mau beli 2 smartphone, salah satunya harus punya merek spesifik itu, dan kita pilih mana yang paling mahal yang bisa dibeli, kayak gitu. Soalnya kayak gitu, teman-teman bisa pause, coba jawab. Kalau udah, kita lanjut ke pembahasan. Oke, jadi ini avatarku aku kecilin bentar ya kayaknya. Aduh, nah gini kayaknya bisa deh, atau enggak usah. Nah kayaknya gak apa-apa juga. Aduh, sorry. Oke, gini aja gak apa-apa avatarku. Intinya ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. 2 HP jelas, ada Apple atau Honor, sama yang paling mahal. Dan yang paling mahal itu di opsi yang A. Kalau opsi yang B, C, D itu memang bisa ada merek Honor-nya. Kalau yang D ada merek Honor-nya, yang B juga ada Honor-nya. Kalau yang C ada merek Apple-nya, iPhone kan Apple gitu. Tapi yang paling mahal itu yang A. Jadi ini malah bukan cari yang paling hemat. Kalau yang paling hemat, yang paling efisien, opsinya yang D. Tapi itu kan tipe soal yang nomor 1 minta yang paling hemat. Ini minta yang paling mahal, jadinya yang A. Gitu ya, pembahasannya cukup simpel. Yang penting teliti baca soal, teliti baca ceritanya aja. Lanjut ke nomor 3. Jika David ingin memakai modalnya untuk membeli 2 smartphone yang support 5G dan 1 smartphone lagi dari merek premium, manakah opsi terbaik yang bisa dibelinya? Nah, ini agak-agak subjektif ya, gak ada kata terbaik. Tapi intinya nih, mau beli 2 smartphone yang support 5G dan 1 smartphone lagi dari merek premium. Berarti ada berapa HP tuh? Ada 3 yang mau dibeli. 2 smartphone-nya harus support 5G dan 1 smartphone-nya lagi harus yang merek Apple atau Honor, kayak gitu. Nah, opsi terbaiknya yang mana yang bisa dibeli? Nah, kayak gitu. Jadi ini mau beli 3 HP dengan rincian 2 HP harus support 5G dan satunya harus dari merek spesifik. Jadi kalau beli 2 HP yang nggak support 5G dan 1 smartphone-nya mungkin Apple atau Honor itu nggak bisa. Karena ini syaratnya harus 2 smartphone support 5G dan 1 smartphone lagi dari merek premium. Gitu simpelnya ya. Oke. Coba dipilih dengan cermat, pelan-pelan. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Oke, nah ini. Jadi mau beli 3 HP, ada yang 5G, dua yang bisa 5G. Dan satu lagi harus ada Apple atau Honor-nya gitu ya. Nah, ini pembahasannya yang C. Kalau yang C ada ada Honor-nya, ada merek premium, terus ada yang 5G juga. Iya, ada 5G-nya. Iya, kurang lebih gitu sih. Bentar. Tapi kalau yang C itu memang 5G-nya baru 1 doang. Yang G45 yang 5G dengan asumsi memang HP 5G itu harus ada embel-embel 5G-nya gitu ya. Nah, sementara kalau yang A itu memang 5G-nya ada 2 tapi nggak ada merek spesifiknya tuh. Jadi validitasnya lebih cocok yang C gitu. Kalau yang D sama yang E jelas ya overprice gitu, karena budget maksimalnya 15 juta. Kalau lebih dari 15 juta nggak bisa. Yang A itu memang smartphone 5G-nya ada 2 tapi nggak ada merek spesifiknya. Kalau yang C 5G-nya memang hanya ada 1 tapi persyaratan yang lain tuh terpenuhi 100% juga gitu. Jadi ibaratnya kalau yang A itu
satu syarat terpenuhi 100%, dua syarat terpenuhi 100%, satu syarat 0% terpenuhinya. Kalau yang C, dua syarat terpenuhi 100%, yang merek sama 3 HP, satu yang hanya terpenuhi 50% tuh smartphone 5G-nya. Harusnya kan dua, yang C baru memenuhi satu. Tapi at least masih lebih oke daripada yang A gitu. Jadinya kuncinya yang C. Ini memang mulai subjektif yang agak-agak nakal sih menurut penilaian pribadiku. Tapi ya memang you have to be prepared with any kind of soal kan. Tuh. Oke, kita coba lanjut ke nomor 4. Nomor 4, jika David ingin menghemat modalnya hanya untuk beli satu smartphone yang support 5G, manakah opsi yang paling cocok untuk dibeli David? Jadi kata kuncinya tuh ingin hemat modal, beli satu smartphone support 5G. Itu ya, hemat satu 5G. Monggo dipilih yang mana gitu. Simple aja kalau ini, relatif simple. Satu HP 5G hemat gitu. Jadinya yang A. Moto G45 5G itu yang paling hemat dan tetap 5G. Kayak gitu. Dari sini nomor 1 sampai 4 udah salah berapa? Bisa tulis di kolom komen ya. Kita sambil lanjut ke cerita selanjutnya, oke? Cerita selanjutnya bukan tentang beli-beli smartphone, tapi ini ada cerita seorang mantan pendiri startup level internasional. Namanya Gabrun, bukan Gibran ya. Ini di sini namanya Gabrun, bukan Gibran, oke? Bukan Gibran, Gabrun. Gabrun tertangkap, jadi tersangka penipuan. Karena tertangkap harus masuk penjara. Nah, tapi si Gabrun ini kan mantan CEO startup, asik. Mantan startup CEO. CEO startup kembali. Sebagai mantan CEO ya dia punya lifestyle yang sehat, dietnya idealis gitu. Jadi ya itu dia pengen pengen mapping gizi gitu. Wah, aku di penjara tapi tetap harus makan sehat nih. Di penjara makanannya ada apa aja sih? Nggak tahu ini penjara di mana ya. Asumsikan di penjara ini itu ada beberapa menu, ada nasi goreng, roti bakar, gorengan tempe, rendang kambing, telur ceplok, dan oseng tahu toge dengan rincian kalori serta protein yang teman-teman perlu cermati. Jadi kalau soal cerita kayak gini tuh sebenarnya teman-teman nggak perlu menghafalkan ya. Yang penting tinggal bolak-balik baca aja antara soal sama ceritanya gitu. Jadi soalnya nanya apa, cross check ke cerita yang memuat semua sumber informasi, semua sumber datanya kayak gitulah. Nih, nasi goreng kalorinya tinggi, protein sedang, roti bakar kalori tinggi, protein rendah, dan seterusnya. Teman-teman bisa pause, bisa screenshot, bisa mau ngafalin ya boleh juga, terserahkan latihannya gitu. Kita masuk ke soal nomor 5. Jika Gabrun ingin menghindari kalori semaksimal mungkin dan tetap mendapat asupan protein yang cukup, manakah opsi menu makanan yang paling cocok untuknya? Mbak? 89 saturasi. Kendor mboten nika? Mboten kendor. Mboten Mbak. Oh, nggih. Oke. Oh, oke. Sip. Ya, bisa ada iklan bentar ya. Saturasi oksigen nenekku turun di bawah 90. Just for a moment. Tapi sekarang udah mendingan. Kita lanjut. Oke, fokus ke soal nomor 5. Jika Gabrun ingin menghindari kalori semaksimal mungkin dan tetap mendapatnya, manakah opsi menu makan yang paling cocok untuknya? Bisa dipilih ya. Jadi kuncinya tuh menghindari kalori semaksimal mungkin. Artinya kalorinya jangan dimaksimalin, kalorinya harus serendah mungkin, tapi proteinnya tetap cukup. Nah ini, jadi kalorinya serendah mungkin, proteinnya cukup. Jangan teman-teman lihat kalori maksimalnya doang, tapi menghindari kalori semaksimal mungkin, artinya kalorinya rendah. Nah, itu teman-teman harus cermat. Oke, ini kuncinya yang E ya, karena kalori rendah, protein sedang. Kalau yang proteinnya tinggi, yang D itu proteinnya tinggi tapi kalorinya masih sedang. Jadi kan ini kan si Gabrun ini kan pengen makan yang pokoknya proteinnya cukup lah,
tapi kalorinya harus seminim mungkin. Kalau yang D itu proteinnya lebih dari cukup, kalorinya kelebihan. Lebih baik yang E, proteinnya sedang, kalorinya minim, rendah. Kayak gitulah. Itu ya. Lanjut nomor 6. Jika Gabrun ingin makan 2 kali sehari secara bergantian dengan keseluruhan kalori yang cukup dan salah satu menunya harus berprotein tinggi, manakah opsi yang paling cocok untuknya? Nah, nih teman-teman harus teliti nih. Gabrun mau makan 2 kali sehari secara bergantian dengan keseluruhan kalori yang cukup dan salah satu menu harus berprotein tinggi. Keseluruhan kalori cukup, salah satu menu proteinnya harus tinggi. Nah, jadi kalorinya sekedar cukup aja, tapi proteinnya harus maksimal. Yang mana nih kira-kira pilihannya? Monggo teman-teman bisa pause, coba jawab, atau cross check ke sumber informasinya di soal cerita yang awal tadi. Kalau kita masuk ke pembahasan. Maaf ya tadi yang nomor 5 lupa aku kasih jeda waktu untuk pembahasan. Untuk baca-baca soal, ngerti soal. Ya udahlah. Kita masuk. Oke, nomor 6. Jadi nomor 6 ini bisa kita generalisir secara sederhana bahwa berarti kalorinya tuh yang sedang aja, karena kan pengen kalorinya dipastikan cukup gitu. Jadi kalori jangan terlalu minim, tapi proteinnya harus ada yang tinggi gitu. Nah, ini yang paling pas yang A. Yang A, karena kalorinya yang paling balance tapi proteinnya maksimal gitu. Kalau yang lain kan kurang gitu ya simbolnya. Yang B itu protein kurang gitu, yang C protein kurang juga, yang D proteinnya udah oke tapi kalorinya kurang gitu. Ini kan pengen kalori yang sedang. Kalau pengen kalori minim protein tinggi, yang D benar, tapi karena ini pengen kalori yang sedang dan proteinnya tetap tinggi, jadinya yang A gitu. Loh, tapi kan kata ahli gizi nasi goreng enggak, ini manut aja sama soalnya, oke. Ini kan berdasar informasi yang ada, teman-teman simpulkan aja, jangan pakai pengetahuan di luar informasi soal ini gitu ya. Itu kunci ngerjain soal analitis sih. Oke, anyway, lanjut ke nomor 7. Jika Gabrun mendadak dapat tugas kerja kasar yang menuntut tubuhnya butuh jumlah energi yang banyak serta makanannya tidak boleh berprotein rendah dan jenis makan harus berselang-seling, manakah opsi yang paling cocok untuknya? Ini kan sebenarnya penulisan kalimat soal di nomor 7 ini sengaja dibuat meliak-liuk kebanyakan kata. Padahal ya intinya mau makan yang kalorinya maksimal, proteinnya cukup gitu. Makanannya tidak boleh berprotein rendah, paling nggak sedang aja lah gitu. Proteinnya sedang, kalorinya harus maksimal. Kenapa kalori maksimal? Karena lagi kena kerja kasar, entah mungkin kerja kasarnya tuh disuruh bersihin kantor startup fishery gitu ya mungkin. Gabrunnya. Nah, opsi jawabannya ada A sampai E. Silakan teman-teman coba pause video ini kerjain, pilih jawabannya yang pas. Kalau enggak kita masuk ke pembahasan. Oke, nah ini jadi berprotein sedang atau tinggi, ya, paling enggak jangan terendah lah protein, tapi kalorinya harus maksimal. Nah, ini yang paling pas yang B, karena kalorinya paling maksimal dibanding kombinasi yang lain. Kalau opsi A itu kan kalori tinggi plus kalori rendah. Yang C kalori sedang plus kalori rendah. Yang D kalori rendah plus kalori sedang. Yang D sama kayak yang A. Yang E sebentar, kalau yang E tinggi rendah. Ya, tinggi rendah sama A, jadi A sama E itu sama gitu. Kalori tinggi plus kalori rendah. Kalau yang D sama C itu sama. Nah, yang paling pas yang B kombinasinya, kalori tinggi ketemu kalori sedang. Terus proteinnya kalau di total ya paling nggak cukup gitu minimal. Jadi proteinnya memenuhi standar minimal, memenuhi syarat minimal. Terus kalorinya boost paling maksimal yang B. Jadi kuncinya nomor 7 yang B. Kita masuk ke soal cerita berikutnya. Soal cerita terakhir.
kebetulan terkait dengan Gilang Bungkus ya ini. Gilang adalah Gilang adalah seorang pelaku kriminal terkait asusila yang baru saja bebas dari tahanan. Tak lama setelah dibebaskan, Gilang telah kembali berulah atas kasus yang sama. Polisi menangkap Gilang dengan beberapa bukti serta rincian petunjuk investigasinya. Nah, jadi ini ada barang-barang bukti tindak asusila yang harus diamankan. Tapi masing-masing barang itu punya step-stepnya, punya tahap-tahapnya untuk diamankan. Harus gimana sih cara ngamaninnya gitu. Ada urutannya gitu. Jadi nggak semua barang langsung diambil, langsung diamankan dalam satu waktu, enggak. Harus diamankan satu persatu secara berurut. Kayak gitu inti dari cerita soal nomor 8. Terus kita lanjut ya ke soal nomor 8. 8 sampai 10 ceritanya kayak gitu pokoknya. Terkait Gilang Bungkus. Lanjut ke nomor 8. Berdasar ketentuan di atas, barang bukti mana yang harus diamankan pertama kali? Nah, jadi dari rinciannya yang tadi teman-teman bisa cek ke slide sebelumnya tadi, kira-kira yang harus diamanin yang mana sih? Nah, ini coba teman-teman pause, jawab. Kalau udah ketemu kuncinya, kalau udah ketemu jawabannya, kita masuk ke pembahasan dan kunci. Nomor 8. Yang harus diamankan pertama kali. Nah, itu kan ini aku recall sesuai yang ada di sini ya. Jadi kalimatnya sama persis, ini aku recall aja. Nah, sini wajib diamankan pertama kali, langsung. Jadi langsung ke yang B gitu. Kalau yang lain yang A ini agak jebakan ya, harus cepat-cepat diamankan, tapi bukan yang paling pertama. Jadi ya yang pertama tuh yang ini wajib diamankan pertama kali, jelas yang jurnal harian. Gitu. Lanjut ke nomor 9. Jika polisi yang pertama kali datang ke TKP hanya punya sepasang sarung tangan penyidik yang hanya bisa digunakan sekali, barang mana yang sebaiknya tidak diamankan lebih dahulu? Agak ribet ya. As usual, kita perlu terbiasa membaca kalimat-kalimat yang diksinya ribet ketika menghadapi soal-soal analitis kayak gini, biar kita bisa menarik benang merah sederhananya dari kalimat yang ribet itu. Nah, kalau nomor 9 intinya tuh polisinya pengen ngamanin barang, tapi cuman bawa sarung tangan sekali pakai yang sebaiknya tidak diamankan lebih dahulu, yang mana artinya yang paling harus ditunda gitu malahan. Teman-teman bisa pause, coba jawab. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Nah, ini hanya ada sepasang sapu sekali pakai dan barang yang jangan diamankan terlebih dahulu. Jadi kuncinya di sini tuh barang mana yang jangan diamankan terlebih dahulu. Untuk B, C, dan E itu jelas kita eliminasi karena bisa diamankan tanpa sapu tangan. Sementara yang perlu diamanin pakai sapu tangan itu tinggal jurnal harian sama spray. Tapi ini kan pertanyaannya, barang mana yang sebaiknya tidak diamankan terlebih dahulu. Berarti yang bisa ditunda. Kalau A jelas nggak mungkin ditunda karena dia barang yang harus diamanin pertama kali dan harus pakai sapu tangan. Nah, sapu tangannya ada nih. Jadi sapu tangan sekali pakainya langsung dipakai untuk ngamanin jurnal harian. Otomatis yang bisa ditunda itu yang spray kasur. D. Kayak gitu. Terakhir kita masuk ke nomor 10. Jika polisi telah mengamankan jurnal harian terlebih dahulu, barang mana yang dapat diamankan berikutnya dengan catatan polisi hanya ingin mengambil barang yang harus pakai sapu tangan penyidik. Nah, ini soalnya gimana sih? Telah mengamankan jurnal harian. Jadi kalau nomor 10 ini ceritanya tuh polisi udah ngamanin jurnal harian, terus pengen ngamanin barang berikutnya. Tapi polisinya ini cuman pengen ngamanin barang yang harus diamanin pakai sapu tangan gitu. Kenapa kayak gitu nggak tahu, mungkin ini polisi punya fetish sapu tangan kali ya. Intinya kayak gitu. Kita masuk ke pembahasan aja ya. Ini simpel sih. Bisa di pause dulu, coba jawab. Kita masuk ke pembahasan kalau udah teman-teman jawab. Nah, jawabannya yang D. Ini simpel sih. Karena ya memang kayak gitu. Jadi barang setelah jurnal harian pakai sapu tangan. Ini kan soalnya bilang
barang mana yang dapat diamankan berikutnya. Jadi yang tepat bisa diamankan selanjutnya setelah jurnal harian tuh yang mana kayak gitu. Tentu saja yang spray kasur kayak gitu. Bentar, kalau kain jarit di nomor 9 tuh. Oh ini kain jaring ya BTW teman-teman. Kain jaring ya. Di nomor 9 aku baru notice nih, bagus jebakanku. Oke, anyway. Kayak gitu ya konten kali ini. Jadi kita di video yang kali ini udah bahas 10 soal pilihan ganda. Dari contoh soal penalaran analitis dari TPA yang biasanya diselenggarakan oleh PAPS UGM. Kalau teman-teman punya request TPA berikutnya bahas apa gitu silahkan. Atau ini timingnya pas pertengahan menuju akhir Juli kan, kemungkinan mau menuju LPDP batch 2 ya. Nah teman-teman bisa tulis di kolom komentar kira-kira pengennya tuh dibikinin TPA skolastik LPDP juga atau enggak, kalau iya yang apa gitu jenis TPA-nya gitu aja, atau konten-konten soal apapun yang teman-teman pengen dibuatin, dikontenin gitu, silahkan tulis di komentar, nanti aku coba buatkan sebisaku. Gitu dulu, terima kasih, alhamdulillah rabbil alamin, dan sampai jumpa di soal-soal berikutnya.